Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Subhanallah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, meski demikian kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang agak lama, Bapak, Ibu, ya. Jika penyebabnya penyakit tersebut belum diketahui atau obatnya belum ditemukan. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini, ataupun orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, atau teman-teman kita. Insya Allah kajian yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa penyakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita dengan catatan ikhlas. Insya Allah kita akan kaji bersama dalam kajian kesehat hari ini. Insya Allah berkah untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, kajian sehat ini insya Allah tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Jadi kita akan bahas jenis-jenis obat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Selain aman dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan, insya Allah dengan izin Allah bentuk obat ini dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita bahas di sini ada madu. Siapa sih yang tidak kenal madu yang rasa manis? Mungkin si adek yang ada di depan situ, Dek, tahu ya madu manis ya? Madu ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 menyebutkan, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Mungkin kita semua tahu warna madu ada yang agak hitam pekat, yang ada coklat, ya, dan yang warna-warna lainnya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Subhanallah, inilah madu. Bapak, Ibu, saudaraku, mudah-mudahan kita bisa diistiqomahkan ketika kita sakit. Allah kasih hati kita itu untuk selalu berikhtiar mencari obat dari sakit kita ini. Siapapun, orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Ya. Yang kedua ada kurma. Nah, biasanya kurma ini kita kenal, banyak kita jumpai mau ke bulan suci Ramadan biasanya tuh untuk bekal berbuka puasa. Subhanallah. Jadi insya Allah ketika kita kaji obat-obat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita sekarang tahu, Bapak, Ibu, saudaraku, ya, bahwa kurma itu sebagian obat yang berada sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah, ya. Di sini ada dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma azwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Subhanallah. Itu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tuh, kalau kita makan kurma 7 butir saja tuh,
setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Mudah-mudahan di sini ada pedagang kurma. Insya Allah ya. Yang selanjutnya itu yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun ini yang kita kenal, minyak ini suka kita pakai untuk memijit ya, kaki yang keseleo, tangan yang keseleo, ataupun kita sesudah kecelakaan biasanya bapak yang suka mijit atau ibu yang suka mijit tuh suka membawa minyak zaitun. Ini sudah jelaskan dalam surah At-Tin ayat 1 sampai 4. Itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa dibuka Al-Qur'anul Karimnya. Saya akan memperinci saja bahwa zaitun telah disebutkan 7 kali dalam Al-Qur'an, dan manfaat kesehatan juga sudah dikemukakan dalam pengobatan Nabi, yaitu pengobatan tibun nabawi. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ambil minyak zaitun dan gunakan untuk pijat, itu adalah pohon yang diberkati. Subhanallah. Nah tadi kan kita pasti mengenal dengan minyak zaitun itu suka dipakai mijit seperti itu. Dan kalau nggak salah Imam Al-Qurtubi juga mengatakan zaitun memiliki banyak manfaat, terutama dalam bentuk ekstra minyaknya. Subhanallah. Ini minyak zaitun banyak manfaatnya, Bapak Ibu ya, saudaraku. Subhanallah. Ini yang berikutnya Habatu sauda atau jintan hitam. Ternyata Habatu sauda ini atau jintan hitam ini memiliki banyak manfaat. Ini tertulis di dalam salah satu riwayat hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya di dalam Habatus sauda atau jintan hitam itu terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi semua penyakit insya Allah ada obatnya kecuali kematian. Seperti itu Bapak, Ibu, saudaraku, kulun nafsi za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan mati. Insya Allah kalau sakit, insya Allah dengan izin dan ridha Allah kita selalu berikhtiar, insya Allah ada obatnya. Ini yang terakhir nih Bu, Pak, yang menarik ini mungkin terutama nih ibu-ibu nih, terkait dengan jahe. Ini salah satu rempah-rempah masak ya Bu. Itu kan ternyata jahe itu sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 17. Nih artinya di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, ternyata kita mungkin tahu Bu ya, sekarang jahe itu sangat manfaatnya sangat luar biasa, khasiatnya juga luar biasa, khususnya dalam mengobati organ pernapasan, sepertinya sesak napas seperti itu. Mudah-mudahan jahe ini yang kita sering jumpai, pasti ini semua punya lah di rumahnya jahe. Nah jangan lupa Bu ya, Pak, saudaraku yang dirahmati Allah, gunakanlah jahe untuk pengobatan. Insya Allah nanti lebih spesifikasi lagi, kita akan kaji lagi, bahas lagi lebih dalam tentang obat-obat yang tadi kita sudah jelaskan, yang berada diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Subhanallah.